Kita di Kalbar khususnya mempunyai potensi durian yang sangat banyak. Bahkan varietas lokal kita yang diakui sebagai unggul nasional itu ada 10 macam. Kalau yang di sini tuh durian Bangkok tuh nggak mau orang yang dari jauh belinya. Dan Bangkok tuh kan kurang rasa. Kalau yang buah yang agak besar bisa tembus 50. Ya, karena dia kan buahnya besar-besar, isinya tetap nggak mengecewakan. Musim durian tiba. Kota Pontianak selaku ibu kota provinsi Kalimantan Barat dibanjiri si raja buah yang datang dari berbagai penjuru daerah. Ya, aroma khas durian pun merebak di sekitar pasar tradisional serta lapak dan tenda di pinggir jalan yang dibangun pedagang musiman. Kalimantan Barat sebagai satu di antara bagian dari mega biodiversitas Indonesia dikaruniai plasma nutfah, tanaman durian yang sangat kaya dan beragam. Tanaman durian ini umumnya tumbuh di hutan maupun di kebun atau ladang milik petani, tersebar hampir di semua kabupaten dan kota yang ada. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, setidaknya terdapat 10 jenis varietas durian unggul dimiliki Kalbar yang telah dirilis Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sembilan diantaranya jenis durian dan satu lagi jenis Durio cutegensis atau beberapa kelompok masyarakat menyebutnya pekawai. Dari 10 jenis varietas durian unggul yang ada di Kalbar, 8 diantaranya terdapat di Kabupaten Sanggau. Kemudian satu jenis terdapat di Kabupaten Melawi dan satu lagi berasal dari Kabupaten Landak. Durian-durian ini ditemukan melalui eksplorasi serta kontes atau festival. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Kalbar khususnya mempunyai potensi durian yang sangat banyak. Bahkan varietas lokal kita yang diakui sebagai unggul nasional itu ada 10 macam. Ada 8 macam di Kabupaten Sanggau, 1 macam dari Kabupaten Melawi, 1 macam lagi dari Kabupaten Landak. Bahkan banyak varietas kita yang unggul nasional akan menjadikan unggul nasional. Dengan harapan durian kita ini bisa mendunia, bahkan bisa menjadi unggul yang bisa dikatakan untuk keunggulan nasional. Sementara ini Indonesia belum punya keunggulan nasional seperti seperti Malaysia punya Musang King, kalau Thailand punya Montong, Indonesia belum punya nih. Mudah-mudahan Kalbar bisa menerobos itu sehingga mempunyai keunggulan nasional.
Setiap buah durian yang berasal dari daerah penghasilnya punya ciri khas tersendiri, baik dari cita rasa, bentuk maupun teksturnya. Memiliki rasa yang lezat, durian di Kalbar banyak yang tumbuh alami di hutan tanpa pupuk buatan. Seperti halnya di Dusun Lamat Semalat, Desa Cipta Kria, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Petani durian di sini sebagian besar miliki pohon durian yang telah berusia puluhan tahun. Bahkan ada pohon yang berusia tua hingga sudah dinikmati hasilnya secara turun-temurun. Apalagi durian yang tumbuh alami di dalam hutan. Saya lahir tahun 32. Tahun 32. 32 lahir. Jadi kapan bertanam durian tuh, Pak? Dari bujangan dulu. Berapa banyak ada berarti orang mau tanam? Banyak tempat nenek saya, kakek saya di sana tempat berapa? 4 tempat. Pindah di sini berapa pun banyak. Durian daerah sini cuma kami yang banyak. Kalau udah musim berbuah, kita nak mampu makan hasilnya. Kawan-kawan juga. Tapi dijual. Ada yang dijual. Isi duriannya model yang kayak gimana, Pak? Hah? Isi duriannya model yang mana? Yang kuning tuh? Kuning kah ada, putih kah ada isinya. Kalau yang durian hutan biasa juga nggak, Pak? Diambil. Maksudnya durian yang udah tua gitu, yang di dalam hutan biasa orang kerai. Kalau durian hutan jauh, Tapi memang orang lebih nanam. memang ditanam juga. Musim orang tua juga kan ke ladang, jauh ke ladang, bawa durian, nanam, biji-bijinya itu. Tapi dia jadi tanaman utama, Pak ya? Ya. Berpotensi besar menjadi penopang ekonomi keluarga, membuat Pak Alam yang dikaruniai 11 anak dan puluhan cucu bertahan memelihara pohon durian yang dimiliki. Selain memanen hasil buah dari hutan, dia kini bersama anaknya, Doni, juga mengembangkan tanaman durian di kebun. Memperbanyak jumlah pohon durian untuk mendulang penghasilan yang lebih baik lagi. Saya punya kebun durian. Kalau kira-kira itu batangnya sih sekitar ada 20-an, 30-an batang sih. Ya kami sendiri kan. Nah, biasa kalau satu pagi itu kalau musim buah tuh keluar sekitar paling enggak 200-300 buah satu pagi. Kalau di sini kan harganya kan murah, enggak kayak di kota kan. Kalau di kampung harganya per buahnya tuh paling kadang 3.000, 10.000, ada yang 15.000, berkisar gitulah harganya. Kalau dia musim kurang buah baru ada harga. Kalau enggak ada buah baru tinggi harga. Itulah ceritanya kalau musim durian di sini. Ada 20 hektar lahan yang digarap Pak Alam bersama Doni, anaknya, di Sungai Betung. Tempat tinggal mereka yang tidak berjauhan membuat keduanya padu menggarap kebun secara bersama. Tanaman durian pun menjadi pilihan selain diselingi beragam tanaman hortikultura lainnya. Banyak jenis buah durian. Ada kalau isi kuning ada harga kan. Kalau isi yang putih itu masuk ada juga harga kan. Isi kan ada 3 durian sini, ada yang agak-agak hitam. Kalau yang isi kuning tuh banyak yang peminatnya. Yang itu baru ada harga. Tapi durian lokal, bukan kayak durian orang bilang saking sekarang kan. Nah, kalau yang di sini tuh durian Bangkok tuh
nggak mau orang yang dari jauh belinya. Karena dan Bangkok itu kan kurang rasa. Dalam setahun, umumnya terjadi 2 kali musim buah durian di Kalimantan Barat, yakni sekitar pertengahan tahun pada Juni dan Juli, kemudian menjelang akhir tahun mulai November hingga Desember seperti di tahun 2023 ini. Musim buah durian tentu saja memberikan berkah tersendiri bagi pemiliknya, sebab banyak peminatnya. Kebanyakan orang sekarang kan umur orang udah punya anak tuh, duriannya udah berbuah juga. Kalau di sini nggak kita harapkan durian orang tua kita apa. Kayak kita kan mau nebas kan, tahun ini kan udah nebas kan. Udah bakar nanti kita tanam durian, segala buah-buahan kalau di kampung. Nggak dia harus kosong lahan gitu wah. Segala rambutan kan, cempedak, nangka tuh wah. Durian, kok jenis-jenis buah-buahan lah. Yang kok buah dari kampung lah gitu. Nah, oh ya. Jadi kan gabung kira-kira kebun keluarga itu dengan kebun bapak berapa banyak? Kalau punya bapaknya sih banyak duriannya kalau kebun keluarga tuh. Karena kan dia kan dari dulu tanam gitu wah. Ratusan aja. Ada ratusan tuh. Di mana-mana kita bekas ladang pasti ada batang durian. Seperti beragam produk hortikultura lainnya, kualitas menjadi kunci dalam bisnis durian. Para petani pun seakan berlomba-lomba menghasilkan buah durian terbaik untuk ditawarkan kepada pelanggan. Sebab mereka sadar, membangun reputasi positif akan memastikan pelanggan kembali lagi. Kebanyakan dekat rumah bapak saya aja ada berapa puluh batang tuh. Belum juga besar sih, paling besar-besar begini gitu Pak. Kalau yang kayak ini kan durian zaman Cina dulu. Bapak saja belum lahir kali. Oh, durian bukan. Oh. Jadi kan orang dia bagus isinya, orang tanam biji kan. Orang ngambil biji semua, orang tanam di hutan-hutan semua lagi. Jadi itulah orang nanam durian yang tua-tua dulu. Jadi isinya tidak berubah. Kalau yang kuning tetap yang kuning gitu ah. Kalau yang tebal isi tetap tebal. Kalau yang tidak ada yang tipis isi di sini orang tebang, orang nukar lagi, orang tanam yang baru lagi, yang tebal isi. Berapa kali biasa buah? Dan itu bang, tahun ini ada 3 kali. Kayak yang sekarang bah, yang di ada yang jatuh, tapi ada yang buah besar begini, ada yang bunganya baru jatuh. Nah, kalau bunga yang baru jatuh nanti yang bulan 8 nih, dia udah jatuh, itu yang paling banyak orang panen nanti yang bulan 8 nih, kulihat barang semua kan berbunga. Kalau yang baru jatuh sekarang jarang, paling sekitar sini dihitung batang paling ada 5 batang 6 batang ya. Nah, kalau bulan 8 nanti merata. Terjun dalam bisnis durian, maka penting bagi pedagang untuk memahami pasar buah durian di wilayahnya. Sebab buah durian memiliki berbagai jenis dan varietas, di mana masing-masing daerah memiliki karakteristik rasa dan aroma yang berbeda. Maka tidak heran di setiap pasar lokal akan terdapat jenis durian tertentu sesuai daerah penghasilnya. Seperti di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, durian pun menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi pedagang. Durian musiman, setahun sekali pas musim durian aja. Jualnya di ecer kadang-kadang pas ada yang ngambil dari kebun sendiri, kadang nyangkau juga gitu untuk nambah-nambah. Nyangkau kita ambil dari teman kan dengan harga grosir gitu, kita ecer lagi ke pelanggan-pelanggan. Ya. Iya, sekitar kebun di sebelah Pengapit.
Desa Sungai Kajang, Kecamatan Subah. Setahu kakak durian itu durian Subah ini ada berapa jenis lah yang kakak biasa tahu? Yang- Namanya terus rasanya bagaimana tuh? Kalau bagi kami di sini sih terkenalnya sih durian bakul kata bahasa daerahnya ya. Kalau buat bahasa modernnya kita nggak tahu lah. Itu lumayan enak, lunak. Isinya juga tebal. Kalau durian. Tapi itu kalau kakak bakul itu berapa jual? Kalau yang buah yang agak besar bisa tembus 50. Ya, karena dia kan buahnya besar-besar, isinya tetap nggak mengecewakan. Nah, kalau durian bakul, Harganya tergantung besarnya. ya tergantung Rasanya. besar. Ya, Selain tergantung. bakul apa lagi yang kakak tahu? Durian kelawit, durian macam-macam sih ya. Kita kurang tahu juga kalau zaman sekarang sih ya. Yang Subah lah ya, yang biasa disebut datuk nenek itu ya, durian bakul, durian kelawit, apa lagi itu ya? Durian apa namanya ya? Ada nggak yang jadi apa yang Klotok. klotok. Durian klotok ada juga. Kalau klotok tuh ya apanya yang ini tidak promosi dari yang lain? Kalau klotok modelnya durinya agak besar, terus memanjang, modelnya agak panjang gitu, nggak bulat dia. Tapi rasanya agak kurang. Nah, agak kurang sih kalau bagi kita. Ya, pertama bakul. Ya, durian bakul. Panen durian tentu saja harus dilakukan pada waktu yang tepat untuk memastikan rasa dan aroma yang optimal. Ini biasanya terjadi pada musim panen durian yang dapat bervariasi tergantung pada jenis durian dan lokasi geografis sesuai daerah penghasilnya. Seperti di tahun ini, musim buah durian terasa lebih panjang karena waktu panen di setiap daerah berbeda-beda. Kalau durian yang kita punya sekarang, duriannya memang turun-temurun dari nenek moyang zaman dulu. Nah, karena nenek moyang berpindah tempat, jadi turun lagi ke anak cucu gitu. Itu aja. Apa kira-kira usia pohon? Usia dari Nek Datuk sih ya. Ah. Kita nggak tahu juga sekarang. Untuk kita sekarang udah puluhan ratusan tahun kali. Bisa jadi nenek ya udah 80 meninggal. Lebih 100 lebih. Berarti berapa itu dia tuh Kak? Satu pohon itu berapa biasanya? Kalau dia Dia di kebun ini. kalau di kebun sendiri biasanya kalau pas lebat buahnya bisa 500-an tembus. Kalau dia pas lagi nggak ada 150 satu pohon. Nggak normal sih. Tanam baru. Nggak ada. Nggak ada. Iya ada. Kalau Kakak jualan durian nih, kira-kira sehari itu bisa dapat berapa duitnya? Untung bersih. kalau pas lagi. kalau pas musim, kalau pertamanya sih, kalau pertama jatuh durian kita bisa jualnya lebih tinggi kan ya, bisa mencapai satu biji yang besar tuh kita tembus bisa 25.000 yang besar kan untuk satu biji. Dari profil dari kebun 10 atau 15 itu. 20-an, ada yang 23, ada yang 25, tergantung ukuran juga Bang. Kita nggak semuanya sama. Kalau rata-rata satu hari itu bisa berapa butir durian nanggol di tempat kakak nih? 200-an tembus Sehari. satu hari. Mau besar kecil campur gitu. Kalau pas lagi musim Kalau lagi musim 100 lebih, 200. Warga sini atau Enggak, yang lewat? pas orang mampir-mampir. Kayak kami ini. Ya. Ada juga warga setempat gitu. Jadi kalau dia selain dibuat makan juga ada Bikin tempoyak. bikin tempoyak. Bisa bikin tempoyak. Biasa enggak kakak? Biasa kan ini sudah tak bagusnya. Ada enggak orang beli mau untuk beli? Ada. Berapa kalau yang enggak Jual ropol kita biasa. Diborong, sistem borong gitu, nggak hitung per biji. Kalau yang udah agak kurang bagus gitu kan ada yang pecah gitu kan. Nah, kita nggak jual bulat harga, nggak hitung borong karena mereka buat tempoyak katanya.
Kalau nggak jadi tempoyak, jual sini lagi tidak. Enggak, buat makan sendiri, konsumsi sendiri. Sebagian besar durian di Kalimantan Barat memang masih dijual dalam bentuk buah segar, dengan wilayah pemasaran juga mencakup wilayah Kalbar sendiri. Hal ini disebabkan kondisi buah segar durian yang tidak dapat bertahan lama, sehingga akan menurunkan kualitas dari buah durian itu sendiri. Karena itu, petani Kalbar memiliki kendala untuk memasarkan durian unggulnya. Pasalnya, pesawat atau kapal umumnya enggan mengangkut durian dalam stok banyak. Namun sejak 2021, Kalbar akhirnya bisa mulai mengekspor durian pasta atau durian beku ke negeri tirai bambu Cina. Di Kalbar ini kita mempunyai potensi durian sudah memulai ekspor ke Cina dengan nilai 23 miliar. Mudah-mudahan dengan pengembangan durian ini kita harapkan ke depan petani-petani kita bisa sejahtera dengan durian. Dinas Tanah Pangan dan Hortikultura mendorong itu dengan mengadakan bantuan-bantuan bibit melalui kampung-kampung hortikultura beberapa daerah. Durian, buah yang dikenal sebagai raja buah di Asia Tenggara, telah lama menjadi primadona bagi pecinta buah. Dengan rasa yang unik dan aroma yang kuat, durian telah menjadi bisnis yang menggiurkan bagi petani di berbagai negara. Begitu pula di Kalimantan Barat, peluang bisnis durian tentu masih begitu besar. Apalagi, petani durian Kalbar kini mampu mengekspor pasta durian ke pasar luar negeri. Sebuah keberhasilan fantastis dalam industri hortikultura di Kalimantan Barat. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman buah-buahan di setiap daerahnya. Seperti di Provinsi Kalimantan Barat, hampir semua kabupaten kotanya terkenal akan buah durian. Ya, kini si raja buah sedang memasuki musimnya. Aroma khasnya yang menyengat tentu saja membuat ngiler pecinta buah berduri tajam ini. Mereka pun siap berburu di setiap lapak pedagang yang mendatangkan durian dari berbagai daerah di Kalbar. Apalagi beragam jenis durian lokal dari berbagai macam daerah memang memiliki ciri khas rasa dan bentuknya masing-masing, seperti durian hutan dari Kabupaten Bengkayang. Pokok yang tahun ini kemarin, yang bulan Natal kemarin, bulan 12 satu pagi itu enggak banyak yang berbuah. Satu pagi itu mau 20-an juta bayar durian yang dari dalam sini. Barang dikumpul di sini semua nih. Kan ada mobil dari Singkawang, Pontianak kan semua terjun ke sini ngambil. Yang bulan 12 kemarin itu pun masih harga yang paling mahal kemarin 15.000 aja. Kan dia kan harganya kan 5, 10, 15 itu aja harganya. Jadi kalau yang besar 15, yang sedang 10, yang kecilnya begini 5.000. Itu yang dari Pontianak semua. Tapi yang tidak ada isi memang tidak dijual lah, kan kita kan kesian juga lihat yang pembeli gitu. Kalau yang tipis-tipis itu tidak dijual, kita jual yang ada isi semua gitu. Pertumbuhan durian, khususnya durian unggul lokal, juga sangat bergantung pada kondisi cuaca, selain perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan petani.
di mana berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar pada tahun 2022, penurunan jumlah tanaman hasil atau luas panen dan produksi terjadi hampir di semua kabupaten sentra. Hal ini dikarenakan faktor cuaca yang sangat mempengaruhi fase generatif atau pembungaan. Sehingga mengakibatkan banyak yang gugur pada fase tersebut. Selain itu, ada pula tanaman yang sudah tidak produktif lagi karena sudah tua. Nggak tentu bang, kalau kan orang kan kayak motor kan, dia bawa pakai angkutan tuh bang. Pokoknya satu pagi itu paling yang bulan 12 kemarin tuh bang, sekitar ada 700-an buah yang di sini ya kursusnya. Kan 3 Grand Max tuh ngangkutnya. Kadang yang satu orang tuh belum, ya kan banyak yang pemiliknya. Kalau di sini kan nggak boleh ambil durian kawan, harus ngambil punya kita sendiri. Kan kalau ada harga kan, kalau nggak berharga baru boleh di sini. Untuk produksi durian lokal, sejauh ini Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau menjadi penghasil buah durian terbanyak. Di mana berdasarkan data statistik sampai dengan triwulan pertama tahun 2023, sebanyak 1.138 ton buah durian dihasilkan dari Kabupaten Bengkayang. Kemudian Kabupaten Sanggau sebanyak 1.029 ton. Ya, di sini kan kita kan kayak punya saya yang baru nih Pak. Baru saya tanam di ladang kan. Paling kita 3 bulan, 4 bulan kita nebas batangnya aja. Durian tuh nggak boleh kasih pupuk. Dia dikasih pupuk, tuh mati dia. Kalau kita baru tanam tuh, Wah. Sampai dia udah besar kayak gini pun nggak boleh kasih pupuk. Dia dahannya tuh rontok. Dia kan subur kan, habis pupuk tuh dahannya udah. Dia kadang mati dahannya tuh potong-potong. Barang ada yang ngebun durian sini kayak gitu jenisnya. Tuh ada kebun durian orang tuh, dia kasih pupuk. Ada berapa ratus batang yang di belakang tuh, semua banyak yang rontok dahannya. Makanya kalau sekarang orang tanam durian paling tinggal nebas aja, nggak dikasih pupuk. Pokoknya kalau durian lokal tuh banyak yang peminatnya bang sini. Khususnya, hama nggak ada sini, paling tupai aja. Tupai pun sekarang udah nggak ada, barang kan banyak senapang orang, pengangin sekarang. Orang pasang jerat. Kalau di sini tidak ada hama durian. Ya paling hamanya pun ulat kan, biasalah ulat tuh. Yang bola pun tidak orang jual kalau di sini. Orang ambil yang bagusnya aja. Kalau yang bola tuh orang buka, karena ada isi 2-3 gitu kan. Nah, jadi orang buat tempoyak lah. Kalau yang bagus-bagusnya baru dibawa turun gitu. Nah, dia olah buat dodol tuh. Yang kirim di tuh. Kan yang dodol durian kan yang dari Kabupaten Bengkayang tuh, yang nembus ke Cina sana tuh. Kan resmi tuh. Yang namanya dodol buatan tuh, dia udah resmi tuh. Udah kirim ke luar negeri dah. Ada kan beli udah orang buka kan, udah beli pakai timbang berapa sekilo. Kalau durian mahal juga, kalau durian murah
Dulu pernah 1.000 aja bang sekilo. Tuh kalau durian kecil tuh paling enggak 3 buah baru sekilo. 1.000 aja dulu pernah. Tapi sekarang semenjak udah banyak pembelinya, paling murah lah dia 5.000. Total produksi durian di Kalbar pada triwulan pertama tahun 2023 sudah mencapai 3.801 ton dari 14 kabupaten dan masih akan terus bertambah. Sedangkan luas pertanaman durian di Kalbar berdasarkan data 2021 sebesar 9.525 hektar dengan total luas panen sebesar 3.313 hektar dan jumlah produksi lebih kurang 37.188 ton. Wow, sebuah angka yang cukup fantastis. Namun seperti hasil tanaman beragam hortikultura lainnya, tingginya produktivitas panen haruslah sejalan dengan pemasaran produk. Dengan demikian, kesejahteraan petani beserta orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini akan meningkat. Penting juga bagi kita untuk fasilitasi dalam hilirisasi dari tanaman-tanaman pertanian maupun tanaman obat yang dimiliki oleh Kalimantan Barat ini, ya kan? Jadi jangan sampai kita memproduksi bahan mentahnya, ya kan? Itu yang kita jual. Nah ini kan relatif mungkin lebih rendah apabila harganya daripada kita memproduksi produk yang lebih kehilir ya. Jadi pengemasan atau sudah dalam bentuk tanaman obat bisa sudah dalam bentuk bubuk, sudah dikemas dengan baik, etiket bagaimana cara minumnya, jangan didirikan pabrik-pabrik jamu misalnya. Dan itu tentu saja akan menambah. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat seriusi upaya mengembangkan durian menggunakan bibit durian unggul nasional asal provinsi setempat. Sebab keberadaan durian unggul Kalimantan Barat menjadi potensi pengembangan ekonomi masyarakat. Maka perlu upaya bersama dengan saling bahu-membahu untuk mengembangkannya, termasuk melindungi kawasan yang menjadi benteng pertahanan buah lokal dengan menggandeng petani setempat. Sedangkan agar bisa memiliki lebih banyak lagi varietas durian unggul, upaya pengembangan bibit juga dilakukan, seperti dilakoni penyuluh pertanian lapangan PPL Kecamatan Teriak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang, Adi Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jobata. Perkenalkan, nama saya Adi Haryanto, bertugas sebagai PPL di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang, wilayah tugas Kecamatan Teriak, Desa Lulang dan Desa Temiak Sio, di mana jumlah kelompok tani binaan saya berjumlah 11 kelompok tani yang usahanya sebagian besar ke arah tanaman pangan dan hortikultura buah, khususnya padi, jagung, dan tanaman durian. Adi Haryanto mengembangkan bibit durian unggul lokal yang dijaring melalui eksplorasi. Kemudian memperbanyak bibit durian unggul yang akan disebar ke petani untuk dikembangkan. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan jumlah batang pohon durian jenis unggul lokal di Kalbar. Dengan harapan, pada masa mendatang produksi durian unggul daerah juga meningkat. Perbanyakan durian yang kita dilakukan dengan cara sambung pucuk, di mana proses awalnya dilakukan dengan penyemaian biji durian yang kita ambil dari tempat pembuatan lempuk durian di Kota Bengkayang, kemudian kita bawa ke pembibitan kita dan kita semai di dalam polybag. Setelah umur 2 bulan baru kita lakukan sambung pucuk dengan menggunakan interest durian lokal maupun durian unggul hasil eksplorasi kita. Lalu setelah hidup dengan periode 4 bulan atau 5 bulan kemudian setelah hidup, baru kita sebarluaskan ke petani yang ada di wilayah kerja di Kecamatan Teriak, juga di kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Landak, Sambas, Singkawang,
termasuk Pontianak juga ada yang membeli bibit di pembibitan kita ini. Berbagai pihak hendaknya bahu-membahu, terutama memperbanyak bibit durian unggul dan mengebunkannya. Sebab durian unggul di Kalimantan Barat biasanya hanya ada beberapa pohon saja di dalam hutan. Dengan memperbanyak bibit dan menanamnya dalam jumlah banyak pula, maka diharapkan bisa semakin banyak masyarakat yang bisa menyicipi durian unggul Kalbar. Selain itu, menghindari kepunahan plasma durian terbaik. Kita di sini membina petani yang ada di wilayah kerja saya dengan cara mensosialisasikan bekerja sama dengan pihak desa untuk membuat pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara membuat bibit durian yang unggul agar petani tidak lagi menanam durian-durian lokal yang kemungkinan umur panennya sangat lama dan kualitas hasilnya pun kita masih belum mengetahui apakah dia baik ataupun kurang baik. Jadi kita di sini memberikan penyuluhan tentang bagaimana caranya berbudidaya tanaman hortikultura buah khususnya durian dengan cara memanfaatkan lahan-lahan yang tidur yang milik petani, di mana saat ini kita mengetahui banyak lahan-lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh petani. Kita ajak mereka untuk menanam durian-durian unggul agar kedepannya durian-durian unggul ini dapat mensejahterakan petani-petani yang ada di wilayah binaan saya. Upaya menjaring durian-durian unggul juga terus dilakukan, sebab diperkirakan masih banyak tersembunyi di rimba Kalimantan Barat. Ada pula upaya dilakukan pemerintah dengan menjaring potensi durian unggul melalui festival atau kontes, kemudian menelusuri pohon induk tunggal di hutan. Selain itu, melakukan identifikasi serta eksplorasi durian unggul Kalbar untuk mencari bakat-bakat baru durian lokal, termasuk menelusuri pohon indukan tunggal di hutan. Ya, ekspedisi dan eksplorasi buah durian juga sangat penting, karena dapat mengumpulkan berbagai varietas durian yang memiliki keunggulan dari alam. Sebab sangat beresiko ketika hanya memiliki pohon indukan tunggal satu pohon. Maka ke depan upaya pengembangan durian unggulan Kalbar mesti dilakukan, misalnya melalui kebun. Dengan demikian, akan lebih banyak lagi orang yang bisa merasakannya. Jadi kebiasaan kita di sini dari tahun ke tahun, apabila musim durian tiba, para peraih-peraih ataupun pengepul buah durian datang ke desa-desa untuk mengambil buah durian yang ada di desa. Jadi kalau kita menanam durian unggul, maka konsep itu akan kita ubah dengan menjual buah durian unggul dengan hitungan per kilogram, dan waktu masuk ke market-market yang umumnya lebih memikirkan kualitas buah yang baik, maka akan dihasilkan juga pendapatan petani yang lebih baik. Di sini petani banyak menanam tanaman durian-durian lokal yang istilahnya waktu panennya juga masih sangat lama. Dan kalau kita arahkan untuk menanam durian unggul dengan waktu panen sekitar 5-6 tahun juga sudah mulai berbuah dengan kualitas buah yang baik, maka nanti ke depannya sistem penjualan buah nanti akan masuk ke market-market tertentu, insya Allah juga bisa sampai ekspor ke negara tetangga. Eksplorasi sangat penting karena dapat mengumpulkan berbagai varietas durian yang memiliki keunggulan dari alam. Apalagi pengembangan bibit durian unggul juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk petani yang mengembangkan, termasuk potensi usaha dari membangun sentra agrowisata. Karena itu petani pemilik durian unggul Kalbar mesti berinisiatif untuk menduplikasi pohon indukan tunggal, sehingga durian unggul tidak punah. Bahkan ke depan masyarakat bisa mengembangkan bibitnya lebih banyak agar berdampak pada ekonomi mereka. Untuk menjaga
kelestarian durian kita, keunggulan durian kita, berbagai macam cara yang kita dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Salah satunya melalui Kampung Hortikultura, kita bangun blok pondasi. Blok pondasi itu tujuannya apa? Memberi durian-durian induk itu menjadikan duplikat. Sehingga nantinya durian-durian seandainya durian ini sudah mati, ini bisa unggul lagi dan bisa dikembangkan kembali. Bahkan selain itu, untuk memotivasi masyarakat supaya menjaga durian tersebut, kita dulu pernah mengadakan festival durian pada zaman Pak Miji. Bahkan tahun ini juga kita akan ada festival durian pada tinggal 15 November sampai 19 November. Itu akan ada festival durian. Tujuannya apa? Biar masyarakat termotivasi untuk menjaga duriannya. Nanti yang juara satu zamannya Pak Sutarmiji, Masya Allah, 50 juta satu juaranya. Dengan harapan 50 juta bukan untuk orangnya, kata Pak Gubernur. 50 juta itu adalah untuk pohonnya, supaya dijaga, untuk dilestarikan sehingga tidak diambil orang, bahkan pindah ke negara lain. Sejak 2021 hingga kini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat melalui bidang hortikultura berkomitmen menggunakan bibit durian varietas unggul nasional asal Kalbar dalam alokasi kegiatan bantuan pengembangan kawasan melalui APBD tingkat 1. Bahkan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura juga telah membuat strategi pengembangan kawasan dengan konsep dinamakan Kampung Hortikultura. Satu di antaranya yakni Kampung Durian dengan skala luas minimal 10 hektar per desa dan diharapkan menggunakan varietas unggul asal Kalbar. Sejak Oktober hingga akhir November di tahun 2023 ini, buah-buah durian dari berbagai penjuru Kalimantan Barat silih berganti membanjiri kota Pontianak. Beragam jenis durian mulai dari bentuk, ukuran, warna, dan rasa dapat ditemukan dengan mudah di bumi Katulistiwa. Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat tentu saja menjadi pangsa terbesar pasar durian lokal. Dengan menjadi pusat pasar durian, hal ini tentu menjadi daya tarik bagi kota Pontianak. Apalagi saat banjir durian, pengunjung bukan hanya mencicipi rasa si raja buah, namun juga bisa menikmati suasana kota Pontianak yang begitu ramai pembeli, terutama pada malam hari. Lapak beratap tenda yang dibuat tidak permanen, memajang durian-durian dengan rapi di banyak tempat di tepi jalan raya. Di sini, pembeli juga bisa makan di tempat sembari menikmati suasana kota yang dilalui garis Katulistiwa ini. Ya, pembeli ternyata bukan hanya masyarakat Kalimantan Barat, tapi ada pula wisatawan atau orang yang berkunjung ke kota ini. Sebuah berkah bagi bisnis durian lokal.
Kalau untuk buah lokal kita seringnya masuk yang buah Pontianak kita sini, buah dari Jawi atau Pal, buah punggur. Kalau untuk daerah yang luar yang umumnya kita masuk itu kebanyakan Balai Karangan sama Batang Tarang. Nah, itu yang paling umum aja kita masuk di sini. Kalau untuk buah luar impor, luar daerah Kalbar kita biasa Montong Palu sama Musangking, Blackton Malaysia, dan kadang buah impor Thailand. Nah, kalau dijual harganya berapa ya? Kalau untuk buah lokal gitu rata-rata kita di atas 40.000 sampai 120.000. Kalau buah lokal tuh tergantung ukurannya, kadang ukuran yang paling besar tuh 120.000. Nah, ukuran yang paling kecil biasa kita 40.000. Nah, kalau untuk harga buah yang misalnya ada varietas khusus, ada yang punya nama, itu biasa harganya di atas 100.000 ke atas per bijinya. Kalau untuk buah-buah luar biasa impor atau buah-buah di luar Pulau Kalimantan itu timbang kiloan dia. Nah, sekali datangnya berapa banyak Pak biasanya? Kita di sini ini nggak masuk terlalu banyak yang misalnya pick up satu pick up, nggak. Kita jual karena kita memang langsung ngecer ke end user. Biasanya kita ngambilnya itu dalam jumlah yang untuk kita jual aja. Misalnya sehari kita targetin 30 sampai 50 per buah untuk buah-buah lokalnya. Nah, kalau untuk buah-buah impor kita targetnya misalnya 30 sampai 50 kilo lah per hari. Nah, kalau dari ordernya sendiri datang buahnya ke sini ada bagaimana sih? Kita biasanya itu langsung nyari ke supplier yang memang khusus jual buah-buah lokal. Misalnya durian lokal kita sini kan udah banyak suppliernya, jadi kita langsung ke supplier itu, atau kita ngambil untuk buah-buah impor atau luar, kita ngambil dari daerah-daerah khususnya. Misalnya kalau buah impor itu kita dari Jakarta. Kalau misalnya buah-buah kayak montong Palu atau montong Bali, ngambilnya itu di Palu atau di Bali langsung. Nah, kalau durian yang paling dicari, paling digemari lah sama pembeli, ini jenisnya? Itu tergantung sama pasarnya ya siapa. Kalau misalnya untuk pasarnya orang-orang makan durian yang udah sering keluar negeri, misalnya ke Malaysia pada umumnya ya, mereka makannya musangking. Kalau misalnya buah lokal kita di sini kosong, biasanya montong itu banyak di bulan 2 sampai bulan 6. Nah, itu buah lokal kita itu sangat sedikit atau bisa dibilang nggak ada, jadi orang makannya montong. Itu juga karena montong itu nggak kalah bagus juga. Kalau salah satunya itu montong Palu. Palu ini dari lokal Pak ya, bukan dari Sulawesi ya? Lokal Sulawesi. Kan kalau sekali musimnya nih Pak, sekali musim buah itu kan memang lagi musim buah ya seperti itu. Ini biasanya bisa untung berapa nih Pak? Kalau kira-kira? Kalau ramai-ramai kita nggak bisa patokin berapa ya. Kita margin buah ya, dikarenakan kita memberikan garansi buahnya itu layak makan, itu biasanya kita itu patok paling nggak itu dalam satu buah itu kita harus marginnya itu sekitar 50% paling nggak. Kalau guna untuk ganti ruginya, misalnya kita supaya bisa nutup buah yang nggak cocok sama pelanggan atau yang nggak untuk pelanggan, nggak layak makan untuk pelanggan. Pada supply sendiri ke buah lokal ini apakah selalu tersedia untuk tiap bulan dan musim seperti itu selalu ada? Ya, untuk buah lokal sendiri supply-nya memang ada, jadi kita nggak akan kekurangan buah. Misalnya kalau misalnya buah lokal ada, kita akan disuplai buah lokal dari daerah mana misalnya. Kalau misalnya buah lokal nggak ada, misalnya montong Palu ada, kita selalu ada supply dari montong Palu. Jadi sepanjang tahun itu sebenarnya kita ada buah durian, cuman dari daerah-daerah lain dan jenis-jenis yang berbeda. Kadang buah lokal kita ini kosong, musangking tuh ada yang produksi di pertengahan bulan 3, bulan 4. Biasanya bulan lokal kita udah habis di bulan 2 atau bulan 3. Nah,
Kalau dari konsumennya sendiri nih Pak, selama bulan ini atau 2 bulan kemarin bagaimana sih? Apakah cukup ramai seperti itu? Apakah terjadi penurunan? Untuk penjualan dalam 1 bulan 2 bulan ini ya, mulai dari pertengahan bulan 9 sampai akhir Oktober kemarin tuh agak lesu ya penjualan. Pembeli juga agak lesu. Saya juga survei di beberapa tempat, memang penjualan memang agak lesu untuk buah-buahan, bukan cuma durian. Ibarat kata buah durian itu sakit di luarnya, tapi lemak di dalamnya. Begitu juga dengan bisnis durian yang membutuhkan perhatian khusus demi mendapatkan hasil terbaik. Maka beragam inovasi pun dilakukan untuk menikmati durian dengan nyaman. Seperti upaya penyediaan stok buah durian yang selalu tersedia. Ya, durian atau king of fruit yang tersedia di sini sangat bervariasi yang tentu bergantung pada musim di daerah penghasil. Sebab secara global, durian sebenarnya tidak begitu mengenal musim buah. Karena musim buah berduri tajam ini hanya berlaku di satu daerah. Sedangkan daerah lainnya akan berbeda waktu. Dengan kata lain, musim panen buah durian bergilir di berbagai daerah di Indonesia. Begitu pula di Kalimantan Barat. Sehingga di sini penikmat buah beraroma menyengat ini dapat menikmati durian dengan nyaman kapan saja. Kalau dari buah durian sih sebenarnya yang pertama tuh wanginya sih. Karena kan dibandingkan dengan buah-buah lain kan durian cukup punya bau yang khas gitu, wangi yang khas. Itu sih yang kayak membuat durian tuh menurut saya enak dibandingkan buah-buah lain. Kalau misalkan untuk durian sih sukanya sebenarnya durian montong. Kenapa? Karena tuh dia dagingnya kan lebih tebal, lalu tuh lebih berserat gitu. Kalau durian yang lokal kan teksturnya agak lebih lembek. Nah, kalau saya tuh aku lebih suka yang teksturnya tuh nggak terlalu lembek gitu. Jadi agak tebal, montong sih. Kalau buah dalam bentuk olahan kurang. Tapi kalau misalkan cendol dikasih durian gitu masih mau makan. Tapi kalau misalkan kayak lempok durian itu tuh tempoyak itu kurang sih. Biasa sih kalau misalkan pilih durian sih yang pertama lihat kulitnya dulu. Kalau biasanya kulit yang masih hijau artinya kan kayak masih fresh lah ibaratnya. Lalu biasanya juga lihat dari tangkainya. Kalau misalkan buah yang udah nginep atau yang udah bermalam tuh biasanya tangkainya tuh layu. Kalau misalkan buah fresh atau enggaknya tuh bisa dilihat dari tangkainya. Sama paling nyium bau sih. Kalau baunya agak kuat, nah berarti itu udah oke gitu. Itu setahu saya sih kayak dapat informasi dari tukang durian, tapi belum pernah nyoba pilih sendiri. Kalau durian lokal kita sih menang wanginya sih. Karena mungkin kadar kandungan alkoholnya tuh lebih tinggi, jadinya tuh wanginya lebih kuat dibandingkan montong. Kalau montong tuh agak kurang, tapi yang menang tebalnya. Paling durian kita menang manis sama menang baunya sih. Setelah panen, durian perlu diolah dan dipasarkan dengan baik. Durian segar bisa dijual langsung kepada konsumen atau melalui distributor, pedagang buah, serta pasar lokal. Selain itu, juga dapat mengolah durian menjadi produk olahan seperti dodol durian atau lempok, es krim durian, atau es durian segar, serta makanan ringan durian lainnya. Pengolahan tentunya dapat memberikan nilai tambah bagi produk durian dan memperluas peluang pemasaran. Apalagi di era digital, pemanfaatan teknologi dan promosi online dapat membantu memperluas jangkauan bisnis durian lokal. Kalau dalam satu wajan tuh ya, dalam satu wajan tuh kira-kira 20 kiloan ngolahnya. Perbandingannya 37, gula 3, isi duriannya 7. Ini durian dari mana aja Pak, kalau boleh tahu? Dari lokal ada, pokok daerah kita lah, daerah Kalbar juga. Tidak ada yang dari luar Pak ya? Luar selain Kalbar nggak ada. Kayak buah durian dari Montong, dari Thailand gitu. Oh nggak ada, montong terlalu mahal untuk ngolahnya. Berarti buah lokal. Lokal. Kebanyakan didatang dari mana Pak? Daerah mana ya? Balai ada juga. Kalau lagi musim di sini daerah Pal banyak juga. Sungai Jawi banyak juga. Tapi kualitas lokal bagus Pak ya? Bagus. Kita ini pentingnya itu isinya yang tebal yang banyak ada gitu.
Kalau dari harganya sendiri nih Pak, berapa nih kalau lempoknya dari Kalau udah jadi 200 per kilonya. sekilo 200? Ada kalau side-nya ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Paling murah berapa Pak? Paling murah 60 lah yang isi 3 itu. Selain jadi dodol ada olahan lain apa? Duren, selain lempok nggak ada. Kalau dari duren, isi duren itu nggak ada. Kecuali dodol lain itu ada. Kan ada labu, ada Banyak konsumen nih Pak, dari mana sih yang beli? Tamu. Dari luar? tamu dari luar. Dari luar. Kalau lokal, orang lokal jarang lah. Kebanyakan dari luar, tamu dari Jakarta, Semarang, Surabaya. Ini namanya oleh-oleh lah. Ya, kalau dari permintaan konsumen sendiri nih Pak, apakah terjadi penurunan? Penurunan. Gantung ekonomi juga gitu kan. Jadi nggak tergantung musim juga Pak ya? Enggak juga. Kalau musim, duren yang banyak, orang makan durennya kalau orang lokal. Buah-buahan yang ada di Pontianak banyak yang berasal dari sejumlah kabupaten di Kalbar. Kota ini memang menjadi sentra penjualan buah-buahan. Musim buah-buahan yang lebih rutin dan berkelanjutan akan membuat kawasan kuliner di sini menjadi lebih ramai. Apalagi kawasan ini cukup tenang dan strategis sebagai pusat jualan buah-buahan dan kuliner sehingga menjadi daya tarik destinasi di kota Pontianak. Termasuk tersedianya beragam produk olahan durian yang semakin memikat para wisatawan sebagai buah tangan untuk dibawa ke daerah asalnya. Durian dari Kalimantan Barat pada umumnya memang musiman, tapi untuk menopang kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan pengolahan durian. Jadi durian yang melimpah itu diolah masyarakat melalui dodol durian, lempok durian atau yang lainnya, sehingga selain dari hasil mentahnya baru diolah supaya bisa menghasilkan yang lebih tinggi, menilai value tinggi, menilai benefit yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan petani tersebut. Durian Kalimantan Barat memang memiliki cita rasa khas sehingga banyak yang mencarinya. Untuk rasa durian ini memang mempunyai perpaduan rasa manis dan pahit. Bagi yang baru mencicipi durian akan terasa sedikit pahit saat mencicipinya. Tetapi bagi yang hobi memakan durian sudah tidak aneh di lidah mereka. Durian tidak bisa disimpan terlalu lama karena akan cepat membusuk. Selain itu, dari segi rasa, durian akan berubah rasa menjadi asam dan kadar alkohol lebih tinggi apabila terlalu lama tidak dikonsumsi. Untuk seluruh durian lokal hanya bertahan sampai 5 hari. Sedangkan durian impor apabila dibekukan dalam pendingin akan bertahan hingga 2 minggu. Tetapi jika dibandingkan, rasa durian Nusantara tentu lebih nikmat dari durian luar negeri. Sebab tersaji segar usai dipanen dari kebun atau hutan daerah asalnya. Durian lokal tentu tidak kalah dengan durian-durian asing lainnya. Harganya pun untuk durian lokal sangat terjangkau oleh masyarakat. Namun rasanya tidak akan mengecewakan. Harganya tentu bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000 untuk durian yang berukuran tidak terlalu besar. Sedangkan untuk ukuran yang sedang ada yang Rp50.000, ada juga yang harganya mencapai Rp100.000 hingga lebih untuk ukuran yang besar dengan jenis terkenal. Beragam cara dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk terus mengenalkan durian lokalnya kepada halayak ramai dan satu diantaranya melalui kontes durian. Kontes dilakukan selain sebagai ajang promosi, juga untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Bahkan, kontes durian berskala provinsi sudah menjadi agenda tahunan di Kalimantan Barat. Dari sejumlah kontes yang digelar, Kabupaten Sanggau yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia memiliki durian yang sudah dikenal luas, seperti durian serumbut dan beberapa jenis lainnya dari Kecamatan Balai Karangan. Rasa dan kualitas duriannya terbaik di Indonesia dan bahkan di dunia. Kontes durian di Kalimantan Barat digelar agar terus mengenalkan beragam jenis durian lokal ke mata dunia, bahwa di daerah ini memiliki durian terbaik. Tidak hanya itu, kontes ini juga merupakan bagian dari upaya menemukan varietas durian baru yang ada di setiap daerah.
terus berkomitmen untuk mengenalkan durian Kalbar agar terus memberikan berkah bagi pemilik dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya. Saat musim durian sedang tiba, dipastikan menjadi waktu yang ditunggu oleh peminat buah dengan aroma khas menyengat ini. Setiap durian yang hadir dari berbagai daerah mempunyai ciri khusus sebagai pembedanya. Maka dari itu, jenis durian yang cukup diincar oleh peminatnya terus dikembangkan untuk memenuhi pangsa pasar. Tentu saja, pengembangan dimulai dari pembibitan pohon. Mendukung pengembangan durian di Kalimantan Barat melalui pemerintah baik anggaran APBD maupun APBN, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura membantu melalui bantuan bibit durian, baik durian lokal maupun durian dari yang luar Kalimantan Barat ini. Tapi kita utamakan durian lokal. Kita bantu contohnya di Kota Singkawang, di Bengkayang, di Sekadau, bahkan di Sanggau. Kita bantu rata-rata, maka disebut program itu dengan Kampung Hortikultura. Mudah-mudahan dengan adanya Kampung Hortikultura ini, bantuan itu menyatu satu kampung, sehingga untuk biaya produksi, pengangkutan, distribusi dari kelompok ke pasar lebih memadai, sehingga nilai harga jualnya akan bagus, sehingga petani dapat nilai tambah dan nilai rupiahnya, nilai cuannya lebih tinggi. Kalimantan Barat memang dikaruniai tanaman durian yang sangat kaya dan beragam. Satu di antaranya durian bagak di Kota Singkawang. Tanaman durian unggul lokal yang tumbuh di hutan pegunungan maupun di kebun ini dijaga kelestariannya oleh petani setempat agar tidak hilang tergantikan bibit durian dari daerah lainnya. Ya, di kota berjulukan 1000 kelenteng ini, jenis durian bagak paling dikenal akan rasanya yang nikmat. Durian lokal yang habitatnya tidak begitu jauh dari perbatasan Kabupaten Bengkayang ini tumbuh di sekitar Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur. Saya Alfi, saya dari Kelurahan Bagak Sahwa. Saya sudah lama di sini dan memang dari kecil lahir di sini. Dan di Bagak Sahwa ini kita memang terkenalnya itu durian. Nah, jadi di Bagak ini terkenal durian. Memang di mana-mana yang orang cari itu memang kebanyakan durian Bagak. Kenapa harus durian Bagak? Karena durian Bagak itu menurut saya dan pandangan orang-orang itu
dari teksturnya, isinya, rasanya, bahkan perawatan atau penanamannya dan pengambilan bibit itu berbeda. Nah, kalau untuk setahu saya memang sebenarnya dari durian ini orang tua, dari nenek, bahkan dari tahun sebelum saya lahir pun durian itu udah ada di Bagak. Proses penanamannya dari bibit itu jadi itu turun-temurun bibit dari nenek ke orang tua, kemudian orang tua mengembangkan, dan akhirnya sekarang kita bercocok tanam itu penghasilannya adalah durian sih kebanyakan kalau kita di Bagak. Kemudian untuk durian ini sendiri, pemilihan bibitnya kita dari orang tua dulu meneruskan, akhirnya bibit itu kita teruskan. Kalau misalkan di bibit ini bagus, jadi kita tanam, kemudian akan terus dilestarikan oleh anak-anak, termasuk itu pun ke saya. Dan saat ini memang kebetulan saya yang saat ini belajar untuk mempasarkan durian Bagak, terutama teman-teman di Singkawang ataupun di luar, bahkan di Pontianak pun mereka sudah kenal, oh ini durian Bagak seperti ini. Jadi sampai sekarang mereka enggan untuk pesan ke lain, jadi begitu. Namun seperti daerah lainnya, keberadaan durian Bagak juga memiliki potensi terancam tererosi. Karena adanya kegiatan seperti penebangan pohon durian untuk bahan bangunan, adanya konversi lahan menjadi lokasi perumahan, infrastruktur, dan lain-lain, serta matinya pohon durian akibat tua atau tersambar petir. Beragam potret persoalan ini mendorong petani milenial setempat, Alfi Oktaviana, melakukan perlindungan sumber daya genetik secara fisik. Tentu saja untuk mempertahankan kelestarian durian Bagak pada habitat asalnya, sehingga tidak punah atau hilang tergantikan oleh bibit-bibit durian dari daerah lain. Jadi di sini untuk durian kita Bagak itu ada dua metode. Yang pertama, kita menanamnya memang ini ditanam terutama di generasi saya ya, generasi muda, berbeda dengan generasi orang tua kita dulu. Kalau orang tua kita dulu dia memang ada di kebun, artinya di tempat-tempat tertentu. Dan sekarang kita mengembangkan, jangan sampai ini putus sampai di sini. Jadi ada dua. Untuk saat ini sih sebenarnya semua penanaman itu kita di gunung, jadi jarang kalau di sekitaran rumah. Saya nggak tahu apakah kualitasnya berbeda atau seperti apa. Yang jelas untuk durian Bagak sendiri kita tidak boleh, cara perawatannya itu tidak boleh dipupuk, kemudian bibitnya itu memang asli, kita tidak beli kemana-mana, tapi memang melestarikan bibit yang sudah ada dari nenek kita dulu lah, anggapnya seperti itu. Kemudian kenapa tidak boleh dipupuk? Karena itu mengurangi kualitas rasanya. Kemudian tidak boleh dipanjat. Nah, kalau biasa kan ada mungkin di tempat-tempat lain, saya nggak tahu di mana ada dipanjat, jadi berpengaruh pada rasa, entah tawar atau memang kurang fresh. Itu kalau kita enggak. Jadi memang prosesnya itu jatuh, kita tunggu dia sampai matang, jatuh, kemudian kita ambil. Dan untuk membawanya, ini kan kita di gunung, posisi kita di gunung, otomatis aksesnya susah, apalagi untuk kendaraan. Jangankan roda 4, roda 2 aja kita susah. Jadi kita membawanya dengan cara durian itu akan kita kumpulkan. Jadi biasa setiap pagi itu durian kita kumpulkan, kemudian akan kita bawa menggunakan, kalau kita bilangnya di sini takin. Nah itu kalau kita bahasakan dengan Indonesia, tapi kalau bahasa daerah Bagak itu namanya ojot. Jadi kita bawa menggunakan ojot atau takin tadi, kita bawa, kita ambing, kita taruh di kepala, kemudian kita bawa turun, sampailah di rumah, nanti baru kita pasarkan. Dan biasa kita udah ada wadahnya, jadi ada yang menampung durian-durian tertentu gitu.
Buah durian ini mempunyai keistimewaan khusus. Tumbuhnya secara natural dibanding dengan durian varietas dan rekayasa genetik. Sebab rekayasa gen sudah tercampur dengan bahan kimia atau obat-obatan agar tumbuh lebih subur. Termasuk proses pemupukan untuk merangsang pohon agar berbuah. Untuk durian lokal di Kalimantan Barat, ada buah yang berasal dari kebun dan ada pula durian hutan. Meskipun penanamannya sama, namun hasilnya berbeda. Karena durian hutan tanpa mengenal pupuk serta perlakuan khusus lainnya. Sehingga wajar, biasanya memiliki isi buah yang kecil-kecil ukurannya dibandingkan durian kebun. Jadi kita itu durian di sini biasa sistem panennya kan per musim. Jadi setahun bisa 3 kali atau 2 kali, bahkan kadang sekali, tergantung cuaca ataupun musim saat ini. Nah, jadi biasa kita kalau panen untuk buah tahunan ini, biasa dalam semalam itu kita bisa mengumpulkan sebanyak ratusan buah. Kadang 100, kadang bahkan bisa 200 dalam semalam. Jadi itu bisa dibayangkan berapa kali kita harus bolak-balik untuk membawa durian itu. Kemudian untuk pasarannya sendiri saya bilang tadi dari bawah sudah ada yang menunggu, sudah ada yang menampung. Tapi kalau untuk bicara total dalam satu musim itu berbuah itu bisa ribuan. Jadi untuk pohon durian itu kan banyak dalam satu kebun. Kadang ada yang 4, 5 atau 6 pohon dan itu bisa dibayangkan satu pohon ada 200. Tinggal kita kalikan jumlahnya bisa 1000 kadang untuk satu pemilik kebun. Begitu. Secara umum varietas durian dikatakan unggul bila memiliki karakter rasa manis legit sedikit pahit, daging tebal, biji kempes atau kecil, tekstur daging lembut dan kering, warna daging kuning sampai oranye, dengan bobot buah 2-3 kg. Karakter lain yang dapat lebih meningkatkan nilai ekonominya antara lain tahan simpan, tahan penyakit, dan produksi tinggi. Seperti diketahui bersama, beberapa jenis durian lokal Kalbar saat ini sudah ditetapkan menjadi varietas unggul nasional oleh Menteri Pertanian RI. Karena itu, Alpi Oktaviana juga berharap Raja Buah Durian Bagak di daerah asalnya bisa mendapat pengakuan yang sama, yakni masuk varietas unggul nasional. Kalau untuk durian ini, fase dia dari menanam sampai dia berbuah, itu mungkin kita membutuhkan sekitar 10 atau 20 tahun kalau di sini. Nah, itu karena kita pengambilan bibit asli. Kenapa kok prosesnya lama nih? Sampai 10 atau 20 tahun baru bisa menghasilkan buah. Ya karena itu tadi, kita tidak memupuk. Tetapi kita memang benar-benar merawat dengan cara menebas, kemudian bahkan disemprot pun dengan bahan atau zat yang lain itu kita nggak boleh. Jadi memang benar-benar alami, makanya prosesnya 10 sampai 20 tahun baru berbuah. Kemudian untuk untuk musim durian ini, apa sih yang menyebabkan dia gagal panen ataupun hasil buah yang dihasilkan tidak melimpah? Itu karena musim. Bisa jadi karena yang pertama cuaca. Kadang-kadang cuaca ini kadang ada benar-benar hujan terus-menerus, kemudian beserta dengan angin kencang, itu ya otomatis tadinya dia harus berbunga gugur, belum pada saatnya, belum dia membentuk buah, dia akan gugur. Nah itu akan memangkas hasil dari pohon tersebut. Jadi begitu. Untuk cuaca yang bagus sih biasanya kita di sini misalkan ada hujan, kemudian nanti panas, hujan, panas, dan angin tidak terlalu kencang, itu biasanya untuk intensitas dia berbuah itu lebih tinggi daripada yang cuaca yang benar-benar terus-menerus nggak nentu lah, istilahnya seperti itu. Semua pihak mempunyai tanggung jawab besar dalam upaya menjaga kelestarian sumber-sumber plasma nutfah yang ada, termasuk tanaman durian. Perlindungan dan pengawetan alam merupakan satu di antara upaya sistematis yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber plasma nutfah tersebut. Selain pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah,
Dalam hal ini, berbagai jenis durian lokal yang telah didaftarkan dan dilepas sebagai varietas unggul tetap perlu mendapatkan perhatian terutama dalam pengamanannya. Pengamanan plasma nutfah yang dimaksud adalah untuk menghindari terjadinya pengambilan plasma nutfah oleh negara lain secara bebas. Ya, pemerintah pun telah memperbanyak bibit durian berkualitas unggul, terus berupaya melindungi durian-durian sebagai aset hutan daerah Kalbar. Apalagi Kalbar telah mengekspor pasta durian lebih dari 100 ton per tahun. Sebuah bisnis menjanjikan dari sektor pertanian. Untuk masyarakat di sini, memang durian ini bagi masyarakat yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau hanya bergantung pada musim, mereka hanya mengandalkan di durian ini, penghasilan di sini. Jadi ketika mereka untuk menunggu ataupun memanen durian ini sangat-sangat berpengaruh pada ekonomi mereka. Sedangkan di sini sebenarnya kita tidak hanya pada durian, kita ada karet sebenarnya. Karet juga jadi bahan salah satu penghasilan kita di sini. Cuma ketika musim durian ini berbuah, maka itu akan sangat membantu mereka. Bahkan kadang mereka meninggalkan pekerjaan yang memang dari awalnya ya ini harus mereka lakukan. Tapi karena musim durian ini berbuah, akhirnya mereka benar-benar fokus ke durian ini. Karena penghasilannya juga cukup lumayan sih kalau untuk masyarakat di sini. Dan selain itu juga tidak hanya mengenai penghasilan sih sebenarnya, kita lebih membudidayakan apa yang sudah dilestarikan, apa yang sudah ditinggalkan oleh nenek kita dulu. Anggap saja nenek moyang dari, ya makanya saya bilang tadi kita tidak boleh memupuk, tidak boleh dengan cara ya mungkin di luar dari nalar kita yang harus memaksakan pohon ini harus berbuah. Jadi kita menghindari itu supaya tetap terjaga kualitas asli dari durian Bagak ini. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat bersama pemerintah kabupaten kota di daerah terdapat durian unggul melakukan perlindungan sumber daya genetik secara fisik melalui konservasi in situ dan ex situ. Sebuah upaya untuk menjaga keberadaan durian lokal yang telah dilepas menjadi varietas unggul. Konservasi in situ merupakan upaya mempertahankan kelestarian durian pada habitat asalnya. Sedangkan konservasi ex situ adalah upaya mempertahankan kelestarian durian di luar habitat asalnya dengan membentuk kebun koleksi. Pengelolaan dengan cara in situ bersifat pasif karena dapat terlaksana dengan hanya mengamankan tempat tumbuh alamiah sesuatu jenis. Dengan demikian, jenis-jenis yang dilindungi diberi kesempatan berkembang dan bertahan dalam keadaan lingkungan alam dan habitat yang asli, tanpa campur tangan manusia. Sedangkan, cara kedua berupa konservasi ex situ dilakukan dengan lebih aktif, yaitu memindahkan sesuatu jenis ke suatu lingkungan atau tempat pemeliharaan baru, sehingga keberadaan berbagai jenis durian dapat dipertahankan dalam bentuk kebun koleksi. Durian Kalbar yang punya potensi banyak, mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Harapan kita bersama adalah bukan untuk petaninya sebenarnya, yang paling penting adalah masyarakat Kalbarnya nih, mencintai produk-produk lokal Kalbar, produk-produk Indonesia. Dengan demikian, ketika banyak yang cinta dengan produk lokal Kalbar, otomatis banyak permintaan otomatis yang dipinta masyarakat banyak, artinya diperlukan oleh petani itu menumbuhkan, mengembangkan durian tersebut. Sehingga seberapa banyak pun durian itu, jika permintaannya banyak di pasar, orang-orang bisa makan durian semua, senang makan durian, amanlah durian yang diproduksi petani tersebut. Yep, bisnis durian masih menjadi peluang yang sangat menggiurkan, terutama bagi petani yang berinvestasi waktu dan usaha untuk memahami pasar dan merawat tanaman dengan baik. Dengan perencanaan dan perhatian yang tepat, bisnis durian pun dipastikan dapat berkembang menjadi bisnis yang senikmat aroma buahnya. Nah, bagaimana sahabat tani? Tertarik belajar bisnis durian sambil makan durian?